Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman anak muda. Senang sekali rasanya Sana kembali lagi menyapa kamu di live YouTube kita UMSAP Medan. Dan pada hari ini Sana berkesempatan memandu kamu semua dalam sama dengan Prodi Pendidikan Matematika. Dan teman anak muda sudah berhadir di samping sana secara langsung ya buat kamu yang nantinya bakal gabung di Prodi Pendidikan Matematika. Langsung sudah ada Ibu Kaprodi kita. Nah, untuk itu teman anak muda kita perkenalan dulu dengan Ibu kita Sri Wahyuni SPD MPD selaku Kaprodi Pendidikan Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Nah, sudah terdengar suaranya ya teman anak muda. Jadi buat kamu yang penasaran sama Prodi Matematika, langsung aja guys ditonton terus YouTube kita sampai habis nanti ya. Dan Ibu mungkin kita mau mengenali lebih dasarnya dulu nih Bu. Mungkin teman-teman muda di luaran sana tuh taunya hanya sekedar pendidikan matematika tuh cuman sekedar matematika aja nih yang dipelajari. Mungkin Ibu bisa dijelaskan ke teman-teman muda di luaran sana bahwasanya pendidikan matematika itu nggak belajar itu aja gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni SPD MPD. Saya ketua program studi pendidikan matematika FKIP UMSU. Jadi sobat anak muda, Prodi Pendidikan Matematika FKIP UMSU ini tidaklah sulit belajar di matematika. Kenapa? Karena pelajaran atau mata kuliah di Prodi Pendidikan Matematika FKIP UMSU ini tidak hanya belajar matematika sains saja, banyak pelajaran-pelajaran yang dipelajari. Jadi sobat anak muda, mari gabung di Prodi Pendidikan Matematika FKIP UMSU. Kenapa? Karena di Prodi Pendidikan Matematika FKIP UMSU, sobat anak muda bisa menjadi guru yang profesional. Selain itu, sobat anak muda juga bisa bahkan menjadi bekerja di perusahaan, di bank, ataupun di tempat lain. Bahkan bisa membuka peluang usaha sendiri. Nah, jadi matematika itu juga dipakai di semua tempat. Jadi jangan salah dan jangan ragu lagi sobat anak muda untuk bergabung dan memilih di program studi pendidikan matematika FKIP UMSU. Selain itu, fasilitasnya juga bagus sekali. Selain mata kuliahnya, fasilitasnya ada laboratorium matematika, menggunakan Infocus di semua kelas, dan selain itu juga sobat anak muda bisa menggali prestasi. Tidak hanya belajar saja, jadi sobat anak muda bisa berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Jadi, jangan ragu lagi. Ayo, sobat anak muda, mari bergabung di program studi pendidikan matematika FKIP UMSU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Kita udah tahu ya Bu gambarannya. Mungkin teman anak muda nanti yang bakalan bergabung ke Prodi Pendidikan Matematika. Nah Ibu, kalau kita membahas tentang pendidikan, pasti di luaran sana hanya mereka tahu pendidikan itu nggak cuma hanya untuk menjadi guru, tapi guru pendidik sendiri tuh dituntut untuk menjadi inovator, fasilitator gitu nah Bu. Nah untuk kita lebih tahu lebih dalam lagi Bu tentang Prodi Pendidikan Matematika sendiri, mungkin seperti apa Bu yang bisa membedakan ciri khasnya antara Prodi Pendidikan Matematika UMSU dengan pendidikan yang lainnya? Baik, terima kasih. Jadi Prodi Pendidikan Matematika FKIP UMSU ini memiliki ciri yang berbeda dari prodi yang lainnya, yaitu tidak hanya menjadi guru yang profesional saja, bisa menjadi dosen nantinya, bisa bekerja di bank, bisa di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga matematika, bahkan bisa menjadi pengembang media, perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran dan medianya itu bisa sobat muda dihakikan ataupun dipatenkan menjadi hak Anda gitu. Jadi sobat anak muda itu memiliki karya yang memang karya-karya itu karya yang diakui oleh negara, sehingga dengan mengikuti program studi pendidikan matematika Anda bisa memiliki karya-karya yang dipercaya oleh negara, mungkin itu. Kalau tadi udah kita bahas Bu seperti seputar pendidikannya dan juga teman anak muda udah tahu nih Bu seperti apa gambarannya. Dan mungkin Ibu bisa dijelaskan kenapa teman anak muda di luar sana itu menganggap kalau prodi matematika itu hanya belajar hitung-hitungan dan juga rumus-rumusan. Mungkin bisa dijelaskan ke teman anak muda Bu. Baik. Jadi sobat anak muda, Prodi Pendidikan Matematika di sini tidak hanya belajar rumus yang mungkin kesannya kalkulus, aljabar itu saja ya yang terdengar mungkin yang secara kasat mata. Namun tidak hanya itu. Di dalamnya itu mata kuliahnya banyak sekali. Ada kewirausahaan, bisa membuat sobat anak muda mungkin membuka peluang usaha di mana skill
sobat anak muda yang matematikanya bagus, ditambah lagi ada kewirausahaannya sehingga bisa membuka peluang usaha. Selain itu juga mata kuliahnya ada yang berbasis teknologi. Sehingga sobat anak muda sekarang itu zamannya kan sudah melek teknologi ya. Jadi bisa matematika itu sangat dekat dengan teknologi. Nah, itu ya. Jadi dengan belajar matematika di prodi pendidikan matematika juga bisa mengaplikasikan banyak aplikasi di program studi matematika ini yang bisa diterapkan dalam matematika. Jadi matematika itu diinputkan ke dalam teknologi seperti itu. Nah Ibu, kalau kita bahas teknologi, karena kita tahu kan Bu, kalau di luar saat ini perkembangan zaman itu semakin luas ya Bu. Nah untuk dari prodi matematika sendiri, seperti apa Ibu menciptakan nantinya pendidik yang luar biasa dari prodi matematika sendiri? Oke, baik. Nah, jadi untuk menciptakan yang luar biasa nantinya, jadi sobat anak muda nanti yang bergabung di program studi pendidikan matematika diperkenalkan teknologi ini dipergunakan untuk matematika yang mana seperti itu. Mungkin di dalam MATLAB ada dan seterusnya seperti itu. Selain itu, sobat anak muda juga penggunaan teknologi tadi juga diterapkan, misalnya dipraktekkan di sekolah. Nah, itu bisa dibawa ke dalam perlombaan-perlombaan. Nah, itu diperlombakan salah satunya PKM, LIDM, Innovilis dan lain sebagainya. Karena di dalam program studi matematika ini juga banyak dosen yang profesional sehingga bisa membimbing sobat anak muda ketika mendapatkan ilmu tentang matematika dan teknologi yang dikolaborasikan sehingga bisa diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari apa gunanya seperti itu, sehingga sobat anak muda belajar di matematika antara kolaborasi matematika dan juga teknologi itu tidak sia-sia seperti itu, sehingga ada manfaatnya ke dalam kehidupan, kemudian diperlombakan dan bisa menjadi juara seperti itu. Oh, luar biasa ya teman anak muda. Tapi Bu, kita tahu ya kalau tadi teknologi memang sangat canggih dan juga perkembangan zaman juga semakin oke. Tapi di luar sana itu Bu mungkin makin berkembang lagi. Gimana proses belajar virtualnya nih Bu, kan jadi kayak lebih semakin dinamis dan juga lebih banyak lagi. Nah menurut Ibu sendiri, apakah prodi pendidikan matematika ini mengintegrasikan teknologi itu seperti apa proses pembelajarannya? Oke, baik. Nah, di dalam prodi pendidikan matematika kita mengikuti standar ataupun perkembangan teknologi yang semakin maju. Nah, selain pembelajarannya secara luring, prodi pendidikan matematika juga menggunakan My Class di dalam pembelajarannya, kemudian menggunakan teknologi ataupun menggunakan penerapannya di dalam kelas itu ada wajib menggunakan LMS ya. Jadi semua mahasiswa itu wajib menerapkan dan mengikuti dan mengerjakan semua tugas itu di My Class, di LMS yang diberikan oleh universitas. Kalau seperti kita tahu Bu, udah kita bahas nih lebih dalam kalau AI itu semakin canggih ya Bu. Tapi Bu, apakah pandangan Ibu terhadap AI ini bisa mengubah cara guru itu mengajar di masa depan nanti? Nah, baik. Jadi sekarang ini zamannya semakin canggih. Baik, jadi banyak sekali AI yang berkembang saat ini gitu ya. Jadi bagaimana prodi pendidikan matematika itu nantinya mahasiswanya bisa mengikuti itu dan menggunakan teknologi AI itu dalam penerapannya. Jadi sobat anak muda bisa menggunakan itu dalam pembelajaran, mengajar di kelas, misalnya membuat RPP ataupun membuat perangkat pembelajaran bisa menggunakan AI. Di mana sobat anak muda juga harus kreatif. Kreatifnya di mana? Dalam mengkreasikan bagaimana itu bisa menjadi lebih menarik, karena AI itu jika tidak dikreasikan juga dia akan monoton, sehingga tetap membutuhkan kreativitas dari sobat anak muda dengan menggunakan AI itu sendiri. AI tetap terintegrasi, Benar, tetap digunakan iya. walaupun ya mungkin teman anak muda di luar sana nantinya nggak bakalan mengubah tenaga pendidik di luar sana Iya. sama AI, tetap harus ada orang yang berkreativitas. Nah Bu, kalau kita bahas AI ya Bu, apakah AI sendiri ini merupakan tantangan atau peluang bagi para guru nanti di luar sana? Nah, jadi kita balik lagi kepada AI. Jadi AI itu bisa menjadi tantangan dan juga bisa menjadi peluang. Tantangannya seperti apa? Jadi mungkin bisa membuat
bahan ajar ataupun perangkat pembelajaran dari guru itu mungkin jadinya tidak berkreatif mungkin. Jadi kalau untuk peluangnya, jadi peluangnya itu bisa memudahkan guru merangkat atau merencanakan perangkat pembelajaran. Jadi mana ada LKPD mungkin untuk siswa, bahan ajar, PowerPoint bahkan, ataupun poster nantinya yang mungkin akan digunakan di dalam kelas. Nah, itu sangat membantu sekali. Jadi itu peluang sekali penggunaan AI itu untuk pembelajaran karena guru itu kan perlu mempersiapkan ya. Guru perlu mempersiapkan pembelajaran itu dengan sebaiknya dengan bahan ajar yang lengkap dan maksimal. Nah, kalau tadi Ibu udah menyinggung ya teman anak muda terkait proses pembelajaran. Sudah pasti ya, kita tahu teman anak muda kalau UMSU ini unggul mendunia. Mungkin Ibu bisa dijelaskan ke teman anak muda di luar sana apa program unggulan yang ada di Prodi Pendidikan Matematika sendiri. Nah, di program studi pendidikan matematika ini banyak sekali program unggulannya. Yang pertama itu dosen-dosennya itu profesional, ada profesor, doktor, magister. Kemudian mahasiswa juga bisa berinovasi, bisa berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Bahkan kalau sobat anak muda mau ke luar negeri sudah ada jalurnya sendiri, mau kemana, ke Malaysia, ke Filipina atau ke Thailand dan seterusnya. Bisa sobat anak muda mencari ilmu dan menambah ilmu sobat anak muda di luar negeri. Selain itu juga fasilitasnya juga mendukung seperti yang saya katakan tadi, ada multimedia matematikanya atau lab matematikanya, kemudian ada perpustakaannya juga sudah bagus di UMSU ini, kemudian kelasnya juga semuanya sudah berbasis teknologi dan lain sebagainya, masih banyak. Nah, buat kamu teman anak muda udah tahu ya gambaran seperti apa nanti pembelajaran di dalamnya. Mungkin Ibu teman anak muda nantinya yang bakalan bergabung ke Prodi Pendidikan Matematika sendiri ingin lebih tahu nih seperti apa sistem pembelajaran yang diterapkan kepada mahasiswanya biar tidak cuma memahami teorinya saja. Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Baik, untuk sistem pembelajarannya, jadi mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika itu bisa tamat 3,5 tahun, di mana nanti sobat anak muda juga bisa nantinya berprestasi selain itu. Selain itu juga proses pembelajarannya juga sangat bervariasi, tergantung kepada mata pelajaran atau mata kuliah yang dosen-dosennya ampuh. Bisa berbasis project based learning atau case study, diskusi, bahkan tugas mandiri. Nah, itu bagian-bagian dari proses pembelajaran. Selain itu juga proses pembelajarannya tidak hanya secara di kelas, bisa juga secara daring dan dari rumah mungkin itu. Ya itu tadi teman anak muda sudah tahu ya gambarannya. Dan Ibu, kalau misalnya nanti teman anak muda itu masuk ke program studi pendidikan matematika nih Bu. Nah mungkin teman anak muda di luar sana itu hanya ingin tahunya terkait gimana di dalamnya ya gitu kan. Seperti apa pembelajarannya. Tadi juga sudah kita spill ke teman anak muda di sana. Mungkin Ibu teman anak muda di sana agak sedikit kepo nih ya. Sama mungkin seperti apa mereka itu. Karena kita tahu kalau pendidik itu pastinya nggak jauh-jauh dari kata guru. Nah mungkin Ibu seberapa besar sih mereka itu sudah diajarkan praktik untuk mengajar pas masuk ke Prodi Pendidikan Matematika sendiri? Oke, jadi untuk di program studi pendidikan matematika itu skill mengajarnya itu sudah sangat baik. Yang pertama, sobat anak muda nanti diberikan pertama metode bagaimana cara mengajar yang baik itu secara teori. Bagaimana mengembangkan perangkat, bagaimana merencanakan perangkat pembelajaran, bagaimana menyusun materi yang baik. Selanjutnya, bagaimana mereka itu praktek di lapangan, itu mengamati terlebih dahulu, ada namanya PLP. Nah, di situ mereka mengamati. Jadi, sobat anak muda sebelum terjun ke lapangan secara langsung, sobat anak muda mengamati dulu, gitu. Mengamati, kemudian nanti baru diberikan waktu latihan dulu di kelas, gitu ya. Di kelas ada yang namanya micro teaching, gitu ya. Jadi praktek secara mandiri, gitu di kelas, di dalam kelas untuk mengasah skill teori yang sudah didapatkan. Nah, selanjutnya baru mereka praktek langsung ke lapangan. Ada namanya PLP. Pembelajaran gitu ya, dan jadi selanjutnya baru setelah mereka mahasiswa itu lulus baru bisa mengasah kemampuan mereka yang mereka dapatkan. Kalau kita bahas tentang mengasah skill, pastinya teman anak muda yang nantinya bakalan jadi pendidik di luar sana dibutuhkan ilmu public speaking yang kuat ya Bu ya. Mungkin dari Prodi Pendidikan Matematika seperti apa nih Bu mengasah skill anak muda yang mungkin teman anak muda di luar sana ya Bu
kalau misalnya masuk ke program studi pendidikan matematika hanya karena aku nih pintarnya matematika, tapi aku nih kurang dalam public speaking karena kan guru ya pastinya ngomong di depan kelas ya Bu ya. Nah mungkin sedikit Bu tanggapannya ke teman anak muda di luar sana seperti apa nantinya skill public speaking teman anak muda itu bakalan diasah di program studi pendidikan matematika. Baik. Nah, jadi bagaimana mengasah skill anak muda itu nanti di program studi matematika? Yang pertama, yang jelas ada mata kuliah yang mendukung untuk sobat anak muda itu mengasah skill itu secara teori. Nah, kemudian secara prakteknya ada yang namanya himpunan mahasiswa jurusan program studi pendidikan matematika. Nah, di himpunan mahasiswa jurusan ini public speaking anak muda itu bisa dilatih, di mana mereka itu kan tampil ya, tampil untuk melakukan sebuah kegiatan, memberikan sebuah arahan-arahan kepada adik-adik mahasiswa yang lainnya ataupun kepada mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, itu skill mereka diasah di situ, tidak hanya di dalam kelas. Jadi public speaking yang anak muda dapatkan itu tidak hanya di dalam kelas tapi juga di organisasi. Kita ada namanya himpunan mahasiswa jurusan pendidikan matematika. Banyak sekali program-programnya baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus yang bisa langsung mengasah selain kemampuan internal bisa eksternal yang mereka peroleh. Misalnya apa kemampuan dari sobat anak muda mungkin tidak hanya matematika tapi misalnya bisa mendesain apa gitu ya. Jadi bisa dipraktekkan langsung di HMJ pendidikan matematika. Nah kalau kita bahas tentang organisasinya nih Bu, karena kita tahu ya Bu, kalau mahasiswa itu tidak hanya belajar di ruang kelas saja ya Bu, pastinya harus ada ikut organisasi untuk tadi melatih public speakingnya dan juga mengikuti kompetisi-kompetisi yang mungkin luar biasa. Mungkin ya Bu, boleh dikasih tahu ke teman anak muda di luar sana yang nanti bakalan bergabung ke prodi pendidikan matematika seperti apa nih Bu, prestasi yang udah dibanggakan oleh program studi pendidikan matematika sendiri. Ya, nah jadi public speaking tadi itu sangat penting untuk melatih skill anak muda itu bisa menghasilkan prestasi. Jadi prestasi di program studi pendidikan matematika itu sudah banyak sekali. Alhamdulillah setiap tahun, jadi dari 2000 berapa, jadi sudah setiap tahun itu program studi pendidikan matematika selalu menorehkan program kreativitas mahasiswa. Jadi program studi pendidikan matematika selalu mendapat pendanaan dan bahkan ada yang sampai PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional tahun 2024. Dan tahun ini mahasiswa program studi pendidikan matematika juga berprestasi juga, dari sebelumnya juga ikut LIDM, jadi Lomba Inovasi Digital Mahasiswa. Jadi itu juga ada kaitannya dengan teknologi tadi. Jadi teknologi yang anak muda dapatkan itu bisa diterapkan dan bisa diikut lomba. Nah, tahun ini program studi pendidikan matematika juga lagi-lagi itu mendapatkan kesempatan untuk ikut ke nasional di bidang LIDM. Selain itu juga ada Olimpiade Matematika atau ONMIPA. Jadi di sini sobat anak muda dibimbing bagaimana nantinya ikut Olimpiade. Ada pelatihan-pelatihannya. Jadi sobat anak muda bisa ikut pelatihan itu dan bisa mengikuti Olimpiade nasional. Selain itu juga ada prestasi. Prestasinya juga di tingkat internasional, ada KKN internasional. Jadi mahasiswa program studi pendidikan matematika mengajar tidak hanya mungkin di Indonesia, tapi kita ajak mahasiswa itu untuk mengajar di luar negeri, salah satunya Malaysia. Jadi mungkin kan berbeda kultur kita dengan di sana. Jadi ada banyak pembelajaran yang bisa sobat anak muda pelajari di dalam KKN internasional. Jadi itulah prestasi dari program studi pendidikan matematika. Luar biasa teman anak muda, sudah banyak ya Bu prestasi-prestasi yang udah diraih dari prodi pendidikan matematika. Nah Ibu, kalau tadi udah kita bahas nih Bu prestasi-prestasi yang membanggakan dari mahasiswa dan juga mahasiswi prodi pendidikan matematika. Mungkin Ibu boleh dikasih tahu nih ke teman anak muda di luar sana yang nantinya bakalan bergabung, seperti apa nih Bu dukungan dari prodi sendiri terhadap nanti mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang bakalan nanti ingin berkembang di dalam prodi pendidikan matematika sendiri. Oke, jadi sobat anak muda, ayo silakan untuk bergabung di program studi pendidikan matematika.
program studi pendidikan matematika sangat mendukung semua prestasi yang anak muda torehkan. Jadi apa yang anak muda apa yang anak muda kembangkan itu kita dukung. Bagaimana cara mendukungnya? Dengan memberikan pembimbingan kepada sobat anak muda yang mempunyai kreativitas, yang mempunyai ide yang menarik untuk kita kembangkan menjadi lebih luas lagi, lebih besar lagi sehingga menorehkan prestasi yang luar biasa baik nasional maupun internasional. Wow, luar biasa. Kalau tadi Bu, ada Ibu sedikit singgung terkait pembimbingan. Mungkin ada nih cerita yang menginspirasi ataupun cerita yang nantinya dijadikan motivasi ke teman anak muda di luar sana selama Ibu membimbing mahasiswa ataupun mahasiswi prodi pendidikan matematika sendiri. Oke, baik. Nah, jadi kegiatan proses pembimbingan ini kita berikan kepada mahasiswa program studi pendidikan matematika terus sehingga ada kedekatan tersendiri antara program studi dengan mahasiswa. Kita sangat mendukung apapun prestasi yang mahasiswa akan lakukan, sehingga kita berikan pembimbingan. Pada saat itu saya pernah membimbing mahasiswa PKM dengan luar biasa. Mahasiswa itu mungkin awalnya tidak pernah menyangka akan diberikan pendanaan pada tahun 2024. Nah, pada saat itu ya, kita terus optimis seperti itu, terus berusaha dan mengikuti kegiatan PIMNAS di Surabaya seperti itu. Nah, pada saat di Surabaya kita juga tidak menyangka bahkan bisa bertemu dengan universitas-universitas yang besar-besar, UGM, Universitas Airlangga dan seterusnya yang banyak sekali yang mungkin mereka lebih hebat, tapi kita di situ tidak merasa kecil gitu. Kita sudah hadir saja di sana, sudah merasa bangga, bisa kenal dan melihat langsung semua orang yang berprestasi. Kita melihat bahwa kita di situ membawa nama universitas sehingga kita merasa bangga bahwa kita bisa berada di tengah-tengah orang-orang yang berprestasi. Jadi kita tidak boleh kecil hati meskipun kita mempunyai ide yang kecil, tapi jika kita maksimalkan itu dan kita terus berikhtiar, insya Allah ide kecil itu bisa menjadi luar biasa. Wow, luar biasa ya Bu. Nah Bu, kalau kita bahas untuk menghasilkan guru yang profesional, pastinya ya Bu dibutuhkan fasilitas yang tadi sudah Ibu sebutkan, laboratorium matematika dan lain sebagainya, dan juga dukungan dari prodi sendiri. Nah, mungkin Ibu, kalau tadi udah kita bahas nih fasilitasnya, mungkin teman anak muda di luar sana yang nantinya bakalan bergabung ke prodi pendidikan matematika, ingin lebih maju lagi. Mungkin dari prodi matematika sendiri, Ibu, apakah ada kesempatan praktik mereka di luar lapangan, mau itu di sekolah mitra mungkin Bu, boleh dijelaskan sedikit? Oke. Baik, untuk praktik mahasiswa program studi pendidikan matematika itu di luar lapangan itu tadi, pada saat mereka melaksanakan program lapangan PLP ya, pembelajaran. Jadi di dalam PLP pembelajaran itu mereka langsung praktek mengajar. Jadi kalau di program studi pendidikan matematika diberikan ke sekolah menengah atas, di mana mereka langsung kepada jurusan program studi matematikanya, langsung membawa mata kuliah matematika itu di dalam kelas. Jadi praktek itu bisa mereka jadikan pengalaman, tidak hanya sebagai nilai atau mata kuliah saja, tetapi mereka juga bisa mendapatkan pengalaman langsung bagaimana mungkin pedagogiknya, bagaimana mungkin tingkat keprofesionalnya, tingkat sosialnya, atau kepribadian individunya. Jadi semuanya itu skillnya diasah di situ. Jadi bagaimana mereka bersosial dengan guru, tidak hanya dengan anak murid, tidak hanya membuat perangkat pembelajaran, bahkan bisa sampai kepada bagaimana menjadi guru yang baik. Itu tadi itu dipraktekkan di dalam kelas secara langsung. Luar biasa ya teman anak muda. Nah Ibu, kalau kita tahu tadi ya tentang seperti apa teman anak muda di luar sana kalau misalnya terjun ke lapangan. Pastinya Bu, kalau kita terjun ke lapangan mahasiswa-mahasiswi kita harus memiliki kerjasama nih, ataupun mungkin kolaborasi antara sekolah-sekolah lainnya. Mungkin dari prodi pendidikan matematika sendiri seperti apa Bu kerjasamanya, ataupun ada instansi-instansi lain yang mungkin membuka peluang untuk mahasiswa-mahasiswi prodi pendidikan matematika yang nantinya bergabung Bu? Oke, jadi untuk kerjasama kita adalah kita bekerja sama di sekolah-sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah juga kita bekerja sama, sehingga sobat anak muda jangan ragu kalau
ngambil jurusan pendidikan matematika, insya Allah tidak akan menganggur atau terus dikejar untuk mengajar. Tidak hanya tidak hanya langsung sukses, tapi kita terus berjuang gitu ya. Tapi tetap ada yang mencari sobat anak muda ketika sobat anak muda itu lulus dari program studi pendidikan matematika. Banyak sekali kita bekerja sama. Selain dari sekolah-sekolah, kita juga bekerja sama dengan perusahaan atau bank-bank secara nasional ataupun internasional. Oke, kalau kita ada singgung Bu terkait internasional, mungkin teman anak muda nantinya yang bakalan bergabung ingin berkesempatan Bu mengikuti program pertukaran internasionalisasi. Mungkin Ibu bisa dikasih tahu ke teman anak muda bahwasanya prodi pendidikan matematika itu memiliki entah itu student exchange ke luar negeri. Mungkin nanti teman anak muda yang ingin berkembang di dalam prodi ini. Oke. Jadi sobat anak muda, jika sobat anak muda bergabung dengan kita berikan fasilitas. Anak muda mau kolaborasi kemana? Ke internasional. Jadi ada yang namanya Si Teacher. Kita punya program Si Teacher. Sobat anak muda bisa memilih itu ke Filipina. Ataupun sobat anak muda mau KKN internasional ke Malaysia. Jadi sobat anak muda bisa. Tahun ini kita juga memberikan peluang kepada mahasiswa untuk berangkat ke Malaysia nanti sebanyak 6 orang. Jadi sobat anak muda juga jangan ragu, bisa mengasah kemampuan anak muda internasionalisasinya dengan bergabung di program studi pendidikan matematika. Wow, luar biasa teman anak muda, dukungannya Bu juga ekstra ya Bu, dosen-dosennya juga pasti welcome pastinya. Tapi teman anak muda mungkin kita harus tahu dulu nih seperti apa nantinya gambaran Ibu kalau teman anak muda nanti berencana bergabung ke program studi pendidikan matematika. Seperti apa dosen-dosen di dalamnya Bu? Jadi untuk dosen-dosennya itu sangat profesional. Baik itu ada yang bergelar profesor, kemudian doktor dan magister. Jadi dosen-dosennya juga sesuai dengan bidang ilmunya. Ada yang sesuai dengan bidang kewirausahaan, ada yang teknologinya juga sesuai. Kemudian matematikanya juga sesuai, pendidikannya juga bagus gitu. Ya, dosen-dosennya juga tidak susah untuk ditemui. Dosen-dosennya juga ramah kepada mahasiswa. Welcome. Artinya kalau mau belajar diskusi juga dosen-dosennya itu mau diajak diskusi. Jika mahasiswa membutuhkan bantuan yang lebih, dosen juga memberikan itu dengan baik. Jadi seperti itu ya teman anak muda. Jadi jangan ragu untuk bergabung kepada prodi pendidikan matematika karena juga dosennya welcome dan juga profesional semuanya. Dan juga Ibu mungkin sedikit gimana nih prodi pendidikan matematika memastikan kalau nanti teman anak muda bergabung mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai nih dengan kebutuhan di dunia kita yang sekarang ini. Oke, jadi sobat anak muda, jika sobat anak muda bergabung dengan prodi pendidikan matematika, jangan ragu karena di program studi pendidikan matematika kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Apa perkembangan zaman sekarang kita tambahkan ke dalam pembelajaran. Kemudian apa yang menjadi kebutuhan sobat anak muda kita berikan ke dalam perkuliahan program studi pendidikan matematika. Jadi setelah sobat anak muda nanti lulus di dalam program studi pendidikan matematika, sobat anak muda sangat dicari oleh semua kalangan untuk bekerja dan mengasah ilmu yang anak muda dapatkan. Wow, luar biasa ya Bu ya. Nah Bu, mungkin ini pertanyaan yang paling Gen Z banget ya Bu ya. Karena teman anak muda di luar sana yang pastinya nanti mau kuliah ataupun memilih prodi pendidikan matematika, pasti yang dipertanyakan itu akhirnya, kalau aku udah selesai dari periode ini, aku jadi apa? Mungkin Ibu boleh diberitahukan ke teman anak muda di luar sana seperti apa nantinya kalau teman anak muda ini sudah lulus dari program studi pendidikan matematika sendiri. Nah, jadi sobat anak muda, jika sobat anak muda nanti lulus, jangan takut. Jadi program studi pendidikan matematika itu banyak sekali yang bisa sobat anak muda lakukan. Bisa ya salah satunya menjadi guru yang profesional. Nah itu sudah pasti banget ya, karena sobat anak muda memilih FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sudah pasti guru yang profesional itu sobat anak muda sandang di dalam gelar sarjana sobat anak muda. Itu dan
guru yang profesional di bidang matematika ini juga dicari dari tingkat bawah bahkan sampai tingkat atas itu sangat dicari. Nah, kemudian selain itu, sobat anak muda juga bisa menjadi pengembang media pembelajaran yang sobat anak muda kembangkan tadi menggunakan AI. Bisa sobat anak muda kembangkan lagi menjadi lebih luas, menjadi lebih kreasi. Jadi sobat anak muda juga bisa menjadi pengembang media, pengembang perangkat, mungkin menerbitkan buku, mungkin jurnal dan lain sebagainya. Selain itu juga sobat anak muda bisa menjadi praktisi pendidikan. Tidak mengajar juga tidak masalah sobat anak muda. Bisa sobat anak muda menjadi praktisi pendidikan, bisa memberikan arahan ataupun bisa menjadi mentor kepada yang membutuhkan ya. Jadi mentor-mentor matematika ini memang sangat dibutuhkan di luaran sana. Selain itu juga sobat anak muda bisa bekerja di perusahaan seperti bank ataupun perusahaan-perusahaan nasional maupun swasta yang bahkan di matematika ini semua dipakai gitu. Jadi sobat anak muda jangan ragu untuk setelah lulus itu mau jadi apa. Nah, Bu, kalau kita pembahasannya setelah lulus mau jadi apa, mungkin Ibu bisa diberitahukan ke teman anak muda bahwasannya bagaimana perkembangan karir lulusan UNSU dari Prodi Pendidikan Matematika dan nantinya bisa menjadi motivasi sama teman anak muda di luar sana, Bu. Ya, jadi sobat anak muda, banyak sekali alumni-alumni program studi pendidikan matematika ini yang sukses di luaran sana. Yang pertama, ada yang sudah menjadi kepala sekolah, ada yang menjadi pejabat. Pejabat itu artinya di bidang daerah ataupun perangkat daerah. Jadi selain itu juga alumni kita itu ada yang bekerja di perusahaan, di bank mandiri. Mereka juga dari lulusan kita program studi pendidikan matematika. Selain itu juga pastinya banyak sekali yang bekerja menjadi guru. Di Kota Medan ini saya melihat program alumni program studi pendidikan matematika ini sangat dicari. Bahkan yang baru lulus kemarin saja itu sudah ditawari untuk bekerja di sekolah yang insya Allah itu sekolah Islam dan ya baguslah sekolahnya gitu. Jadi jangan ragu lagi bahwa kita juga jaringannya itu bagus dengan kerjasama sehingga lulusan itu juga dicari dan meminta kepada kita untuk bekerja di tempat yang mereka butuhkan. Iya, seperti itu ya teman anak muda. Jadi kita tahu ya, Bu, seperti apa nantinya kalau teman anak muda bergabung. Ternyata lulusannya udah makin banyak. Lulusan-lulusan dari Prodi Pendidikan Matematika juga luar biasa ya, Bu. Nggak cuma jadi guru matematika saja ya, Bu ya. Nah, Ibu, kalau kita membahas tentang tantangan zaman sekarang ini untuk mencetak guru yang profesional, pastinya mungkin dari Prodi Pendidikan Matematika memiliki tantangan. Mungkin tantangan terbesarnya apa, Bu, saat ini? Oke. Jadi untuk tantangan terbesar dari program studi pendidikan matematika ini ya itu tadi ya mungkin lebih kepada penggunaan teknologi yang semakin modern ya. Dan itu menjadi peluang juga sebenarnya ya, tidak hanya tantangan. Jadi mahasiswa program studi pendidikan matematika juga wajib menguasai teknologi sehingga tidak ketinggalan. Selain itu juga mungkin skill kemampuan berbahasa Inggrisnya. Karena di sekolah-sekolah sekarang ini bahkan itu ya sebagian besar itu mau mengasah kemampuan berbahasa Inggrisnya agar bisa sekolahnya itu juga semakin maju, akreditasinya baik sehingga mungkin itu yang perlu diasah kembali oleh mahasiswa untuk skill kemampuan berbahasa Inggrisnya sehingga untuk program studi matematika itu tidak hanya pintar di matematika tapi juga bisa berbahasa Inggris setidaknya untuk matematikanya gitu deh. Karena kan kita tahu ya, Bu ya, bahwasannya Indonesia ini semakin maju juga, semakin ya kita juga nggak mau ngestak di sini-sini aja ya, Bu. Kita juga mau yang lebih berkembang laginya nih ya bersama negara-negara lainnya. Ya. Nah, Ibu kalau kita pandang nih untuk Indonesia sekarang ini, Bu, menurut Ibu sendiri apa nih yang perlu diperkuat untuk mahasiswa pendidikan matematika sendiri yang nantinya bakalan lulus dan menjadi pendidik di Indonesia sendiri? Oke, jadi mahasiswa pendidikan matematika nantinya ketika lulus setidaknya yang pertama akhlaknya itu dipertahankan, disiplinnya yang kedua. Yang pertama itu akhlaknya itu
Karena di UMSU ini kan dipelajari Al-Islam dan Kemuhammadiyahan gitu ya. Jadi itu adalah modal utama dari lulusan program studi pendidikan matematika. Karena di luar sana dicap banyak guru yang mungkin kurang adabnya, kurang akhlaknya. Jadi sobat anak muda nanti setelah bergabung di UMSU, modal akhlak itu adalah nomor satu nanti sobat anak muda dapatkan. Yang kedua adalah disiplin. Di program studi pendidikan matematika FKIP UMSU kita membiasakan disiplin. Jadi itu adalah modal juga untuk menjadi guru yang profesional. Karena apa? Karena untuk menjadi profesional kita yang dilihat disiplinnya. Bagaimana dia datang tepat waktu, bagaimana dia menggunakan pembelajaran itu dengan sebaik-baiknya, disiplin terhadap peraturan. Nah, itu juga menjadi modal sobat anak muda, sehingga itu adalah bagian juga yang menjadi penting ketika nanti sobat anak muda di luar sana ketika menerapkan ilmu yang sobat anak muda dapatkan sehingga menjadi guru yang profesional itu tadi. Wow, luar biasa. Jadi banyak ya sebenarnya ya Bu ya yang harus disiapkan menjadi pendidik. Karena nggak segampang itu ya Bu. Nggak cuman sekedar kita tahu bahwasanya pendidik itu hanya sekedar mengajar saja. Nah Ibu, kalau kita membahas lebih dalam lagi Bu, kenapa kalau sekarang ini perkembangan zaman juga semakin luar biasa Bu ya. Kalau tadi udah kita bahas tentang AI segala macam dan lain hal sebanyaknya yang udah kita bahas tadi tentang perkembangan zaman dan juga teknologi yang luar biasa. Nah Ibu, apakah peran dari pendidik sendiri akan tergantikan nantinya bersama teknologi yang semakin canggih? Nah, jadi sobat anak muda, peran kita sebagai guru itu tidak akan tergantikan meskipun teknologi itu semakin canggih, mungkin bisa mengajar, ada robot dulu nanti ya, perkembangan zaman ada robot yang bisa mengajar. Nah itu akan berbeda dengan guru. Guru yang mengajar itu dengan penuh penuh hati, dengan hati yang penuh itu mendidik ya, karena menjadi guru itu tidak hanya mengajar tapi mendidik, menanamkan karakter kepada anak didiknya. Kalau mungkin robot dia hanya tahu mungkin formulanya gitu ya. Tapi kita melihat secara langsung bagaimana perilaku sekarang anak siswa itu kan berkembang ya, berbeda-beda setiap zamannya. Jadi seorang guru yang profesional juga bisa mengikuti dan bisa masuk kepada zaman-zamannya. Bagaimana sih anak ini gitu? Bagaimana sih perilakunya? Jadi kita bisa masuk dan bisa memberikan arahan dan bimbingan kepada si A tersebut. Bagaimana si B? Nah, itu lain lagi. Nah, karena berbeda karakter ini juga yang tidak bisa tergantikan oleh teknologi itu sendiri. Karena pendidikan pastinya akan terus berkembang ya Bu, yang mengikuti kebutuhan masyarakat sekarang ini. Nah karena itu perguruan tinggi juga harus terus berinovasi pastinya ya Bu. Mungkin Ibu bisa dikasih tahu ke teman-teman muda di luar sana seperti apa target dari pendidikan matematika sendiri untuk 5 tahun ke depan atau ke depannya lagi atau ada inovasi-inovasi lainnya Bu? Oke, untuk program studi pendidikan matematika sendiri ke depannya kita akan terus memberikan bimbingan kepada mahasiswa, baik itu tingkat internal ataupun internasional ya, baik itu tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, kita juga terus memberikan inovasi pembelajaran kepada mahasiswa, mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana kebutuhan mahasiswa kita juga terus kembangkan. Kita juga melakukan revisi kurikulum, karena itu juga menjadi bagian dari perkembangan itu tadi. Mungkin mata kuliah yang ini mungkin kurang cocok dengan perkembangan zaman. Nah, itu kita lakukan revisi. Nah, sekarang kita juga sedang melakukan revisi kurikulum untuk menyesuaikan apa kebutuhan dari program studi atau lulusan nantinya di lapangannya. Nah, selanjutnya kita juga terus ya bekerja sama dengan internasional ya. Jadi apa yang nantinya mahasiswa bisa kreasikan di internasional, bisa mereka terapkan, bisa pembelajaran kah atau pengabdian di internasional kita fasilitasi dan kita berikan dorongan dan kita berikan bimbingan. Baik nasional juga sama. Kita terus berikan bimbingan sehingga mahasiswa juga terus berprestasi dan nantinya ketika mahasiswa sudah lulus dari pekerjaan dari lulus dari UMSU, memiliki tidak hanya soft skill dia tapi juga kemampuan dia dalam memberikan prestasi kepada siswa-siswanya gitu. Oh, luar biasa ya teman anak muda. Jadi luar biasa juga dukungan dari prodi pendidikan matematika buat kamunya yang nanti bakalan kembang di dalamnya. Dan Ibu mungkin gimana nih Bu? UMSU itu mempersiapkan lulusannya
biar siap nih menghadapi tantangan-tantangan zaman sekarang ini. Kayak seperti prodi pendidikan matematika. Mungkin sekarang ini udah makin canggih ya, Bu. Kalau misalnya matematika itu kita harus menghafal rumus ataupun harus hafal ini semuanya lah, Bu ya. Kita masukkan jadi satu. Tapi mungkin teman anak muda di luar sana nggak tidak minat nih masuk prodi pendidikan matematika karena berbau matematika deh, Bu. Itu bisa diberikan tanggapannya. Oke, jadi sobat anak muda, memang di luaran sana banyak yang mengira bahwa program studi pendidikan matematika itu hanya rumus, menghafal rumus, pelajari rumus gitu ya. Nah, tapi tidak. Di program studi pendidikan matematika itu tidak hanya rumus saja yang dipelajari, banyak yang lainnya ya. Banyak bisa skill-skill yang lainnya. Jadi sobat anak muda bisa nanti di situ berdiskusi. Bagaimana rumus itu bisa dimuat ya dalam dalam tingkat yang menyenangkan gitu. Karena selama ini mungkin matematika itu terlihat horor gitu ya atau sulit gitu ya. Nah, jadi di program studi pendidikan matematika nanti ada dosen ya. Dosennya itu memberikan penemuan rumus, bagaimana rumus itu bisa dapat, bagaimana rumus itu nanti bisa diterapkan gitu ya. Tidak hanya rumus itu dapat saja, mungkin yang ya fokus rumus saja tapi bisa berguna nantinya untuk apa. Jadi dengan seperti itu rumus itu jadi berguna gitu ya. Kita tidak bingung lagi cuman menghafal saja tapi ada terapannya ke dalam kehidupan gitu. Wow. Kalau nantinya Bu, teman anak muda di luar sana itu bergabung ke prodi pendidikan matematika dan nggak mau terlalu terkejut Bu, karena semua ngelihat angka gitu ya. Mungkin bisa diberitahukan ke teman anak muda di luar sana bahwasannya nanti jangan terkejut ataupun ada perlu dipersiapkan sebelum mereka masuk ke program studi pendidikan matematika. Oke, jadi sobat anak muda, nantinya sobat anak muda bergabung di program studi pendidikan matematika, ya tidak perlu takut gitu ya, karena memang program studi pendidikan matematika tidak hanya angka-angka saja yang dipelajari gitu ya. Jadi sobat anak muda juga tidak perlu terkejut karena memang tidak hanya angka-angka, jadi tidak perlu takut gitu ya. Jadi banyak juga yang lainnya. Nah, jadi apa yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan adalah ya datang kepada ke UMSU, kemudian daftar dan menyiapkan diri semaksimal mungkin dan seefektif mungkin untuk kuliah ya dengan sebaik-baiknya, mengikuti perkuliahan sebaik-baiknya dan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sudah cukup, tidak perlu lagi ada yang dipersiapkan yang lain-lain. Luar biasa. Mungkin Ibu ini jadi pertanyaan terakhir dari saya sendiri. Apa nih Bu alasannya supaya nanti calon mahasiswa di luar sana untuk tetap memilih program studi pendidikan matematika, Bu? Oke, jadi adik-adik sobat UMSU, jadi silakan mendaftar di UMSU. Kenapa? Karena di program studi pendidikan matematika ini banyak sekali yang nanti sobat anak muda itu dapatkan. Tidak hanya belajar matematika, bisa menjadi belajar yang lain, pendidikan bisa diasah. Agamanya juga bisa ditingkatkan. Sobat anak muda mungkin yang berprestasi juga bisa bergabung di program studi pendidikan matematika. Misalnya prestasi apa sebelumnya sobat anak muda pernah mungkin ikut olimpiade. Nah, itu sangat kita dukung di sini untuk dikembangkan lagi. Jadi sobat anak muda silakan bergabung di program studi pendidikan matematika. Kita sangat mendukung apapun dari program studi pendidikan matematika nantinya yang sobat anak muda butuhkan. Oh, luar biasa ya teman anak muda. Jadi sudah terjawab ya, walaupun mungkin kalau kita bahas semuanya lebih lanjut nggak bakalan cukup waktunya, Bu. Nah, mungkin Ibu menjadi akhir untuk bincang santai kita pada hari ini bisa diberikan closing statement nih Bu ke teman anak muda dan juga ajakannya untuk bergabung kepada prodi pendidikan matematika. Oke, baik sobat anak muda, ayo bergabung di program studi pendidikan matematika FKIP UMSU, karena di program studi pendidikan FKIP UMSU kita memiliki banyak sekali keunggulan. Nanti sobat anak muda bisa tamat 3,5 tahun. Sobat anak muda juga bisa memiliki prestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Selain itu sobat anak muda juga bisa dibimbing oleh guru atau dosen yang profesional baik di bidangnya. Kemudian sobat anak muda juga memiliki nantinya ada fasilitas yang sobat anak muda dapatkan di program studi pendidikan matematika. Nah, jadi jangan ragu lagi sobat anak muda untuk bergabung di program studi pendidikan matematika FKIP UMSU. Wow, luar biasa insight-nya ya teman anak muda. Jadi kalau kamu mau bergabung ke program studi pendidikan
matematika udah dipastikan nanti bakalan berkembang di dalamnya dan juga unggul bersama di dalamnya. Jadi itu tadi ya teman anak muda seputar program studi pendidikan matematika. Jadi buat kamu yang mau penasaran, boleh bergabung ya Bu ke program studi pendidikan matematika. Dan juga buat kamu yang mau tahu lebih dalam lagi program studi pendidikan matematika, udah pasti jawabannya masuk dulu biar tahu isi dalamnya. Dan buat kamu juga teman anak muda yang tadinya ketinggalan bincang santai kita, boleh di rewatch ulang di live YouTube kita Omso FM Medan. Silahkan dikunjungi teman anak muda. Dan juga buat kamu yang mau pendaftaran, buat kita ada terakhir di hari ini dan juga mau kamu yang bebas tes tersedia sampai tanggal 15 Agustus. Untuk itu teman anak muda, sana pamit dari ruang dengannya kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.